Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahr. Rawahu Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya sampaikan banyak terima kasih kepada pengurus takmir Masjid Al-Furqan. Pertama kepada Pak Haji Bambang selaku penasihat dan Pak Haji Suroyo selaku ketua takmirnya, Pak Haji Ribut dan yang lain-lainnya. Saya bisa penampilan seperti ini sehingga banyak sing gojlok Pak Haji. Ini raja koyok Habib. Jadi jarang untuk gamisan ini. Kemarin Idul Fitri ini, waduh koyok Habib. Komentar yang di rumah, Habib doyan kerupuk. Alhamdulillah anak-anak sekalian, insya Allah juga saya kemarin lihat Facebook gitu. Jadi kembali ke asrama judulnya. Aduh senang sekali selama pulang ke rumahnya bisa bertemu dengan orang tua teman-temannya. Bahkan ada yang mengatakan selama 1 tahun penantian saya sudah terbayar gitu ya. Jadi 1 tahun baru pulang sekali. Iya, ya alhamdulillah. Sampean selama 1 tahun pulang sekali yang niat kalau menuntut ilmu. Jadi biar benar-benar akan memperoleh satu ilmu dan diterapkan ilmunya. Dan selanjutnya saya pribadi mengucapkan beribu-ribu mohon maaf. Mungkin selama ini dalam penyampaian saya ada yang menyakitkan hati. Kalau memang itu terjadi, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebaliknya jika ada di antara anak-anak atau seluruh jamaah yang mungkin merasa pernah menghibah saya, jadi tidak usah minta maaf, sudah saya maafkan. Insyaallah anak-anak, kemarin judul pemaaf, usahakan untuk menjadi seorang pemaaf. Biar nanti kita memperoleh satu balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini saya sampaikan sebuah hadis saja yang ada hubungannya dengan kemarin kita melaksanakan kewajiban puasa selama 1 bulan. Selama 1 bulan baru, setelah itu Idul Fitri, dan sekarang kembali rutin lagi. Merupakan tanda kecil dari keberhasilan puasa kita selama Ramadan
Kita itu dilihat, diuji oleh Allah lewat Rasulnya. Diuji apa? Diuji puasa kembali. 1 bulan kita digembleng, 1 bulan kita berpuasa. Selama 1 bulan itu apakah sukses kita? Apakah ada membekas dalam hati kita kebiasaan berpuasa itu? Kalau membekas, artinya puasa kita sukses, maka setelah kita iftar 1 Syawal itu kita boleh makan. Maka tanggal 2-nya itu sudah mulai, Allah menguji kita. Dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sebuah hadisnya lengkapnya, An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Tadi sabda Nabi itu begini, man soma, siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, suma'at ba'ahu, kemudian diikutinya sitan min Syawal, 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, kana qasyami dahr, kana adalah seperti puasa 1 tahun. Coba bayangkan, jadi kita puasa 1 bulan, tinggal nambah 6 hari saja. Jadi kita bagaikan puasa selama 1 tahun. Kemarin insya Allah selama pulang anak-anak belum ada yang berpuasa ya. Mungkin anjang sana tidak apa-apa. Karena dalam hadisnya itu mutlak. Artinya begini. Sitan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Di situ tidak disebutkan kapan mulainya, kapan berakhir. Tidak ada. Berurutan ataupun tidak disebutkan. Karena itu di sini dinilai dalam usul fikih itu mutlak. Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi dalam bahasa fikih. Jadi kemutlakannya itu masih tetap. Kalau mungkin sampai tanggal 2 kemarin pulang sampai seminggu tidak berpuasa, ya tidak apa-apa. Maka ambil puasa yang lain. Karena boleh. Saya sendiri masih hari ketiga sekarang ini. Kemarin setelah Idul Fitri, ibu saya tak opnamkan, sudah usia 90, sudah tidak mau makan 10 harian. Opnam. Selama seminggu saya merawat itu, walaupun gantian. Belum sempat. Baru setelah pulang dapat 3 hari sekarang. Ini itu boleh. Jadi adik-adik yang belum sempat nanti dianu Pak Zainal ya, yang belum sempat puasa Syawal dilatih untuk berpuasa Syawal 6 hari. Sampean boleh ngambil yang longgarnya saja. Boleh hari ini apa ditepakkan hari Kamis dan Senin boleh. Atau tepak Ayyamul Bid itu boleh, tidak apa-apa. Niat kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau sampean sudah terbiasa sebelumnya Senin Kamis, pahalanya double karena seperti itu. Nah, insyaallah. Selama diibaratkan 1 tahun. Artinya begini deh. 1 hari di bulan Syawal itu nilainya 10. Nah, di situ ada 6 hari. 10 kali 6 ada berapa? 10 kali 6. 60. Nah, diibaratkan sama dengan Ramadan. Ramadan itu disamakan. Artinya cara menghitungannya dalam syara itu seperti itu. Di Ramadan juga seperti itu. 1 harinya dikalikan 10. Di 1 bulan rata-rata itu dibuat 30. 10 kali 30 ada 300. 300 ditambah 60 kalau dijumlah ada 360. 1 tahun ada 12 bulan. Dibuat rata-rata, yang 10 bulan 300, yang 2 bulan 60. Jadi ada 360 klub sudah. Nah, kita tinggal nambah 6 hari setelah Ramadan, maka sama halnya kita berpuasa selama 1 tahun. Puasa kemarin kita tambah 6 hari sama dengan setahun. Ramadan yang akan datang selesai ditambah 6 hari lagi sama dengan setahun. Kalau kita kerjakan terus-terusan sampai kita dipanggil oleh Allah, maka kita bagaikan berpuasa seumur hidup. Coba bayangkan betapa banyak balasannya.
Nah, kalau diterima lah ya, mudah-mudahan diterima. Ini yang pertama. Kemudian karena ini puasa sunnah, jadi kemarin itu tahun kemarin ada salah seorang ibu-ibu itu bertanya, bagaimana Pak Ustadz kalau istilahnya kecepit? Kecepit itu begini maksudnya. Tanggal 2 sampai 7 itu tidak mungkin berpuasa karena anjang sana banyak kue-kue di saudara-saudara kita, sudah tidak berpuasa. Kemudian minggu kedua mau berpuasa sakit, akhirnya tidak mungkin sudah berpuasa. Sembuh minggu ketiga mau berpuasa, tapi namanya ibu-ibu itu ada halangan yang namanya haidun. Nah, tadi belum ngerti ya, haidun itu itu halangan seorang perempuan nggak boleh sholat, nggak boleh berpuasa. Itu sehingga selesainya seminggu, tinggal seminggu. Nah, mana yang didahulukan Pak Ustadz? Jadi sementara saya sudah punya hutang seminggu di bulan Ramadan ketika haid. Apakah saya ini membayar hutang dulu atau puasa 6 hari di bulan Syawal dulu? Nah, maka di situ ada penekanan kalau bisa yang sunnah didahulukan. Kalau memang seperti itu, didahulukan yang sunnah. Karena apa? Untuk membayar puasa yang wajib ditinggal karena haid itu di dalam Al-Qur'an waktunya luas. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah ia menghitung seberapa hari yang kurang kemudian berpuasa. Itu ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu luas, tidak ada batasannya di situ. Bahkan beberapa mufassir itu boleh setelah Ramadan lagi boleh. Tapi sebaiknya itu sesegera mungkin. Hutang kepada Allah kalau bisa dibayar sesegera mungkin. Nah, kalau ada kecepit seperti itu, kalau membayar tapi Syawalnya tertinggal, maka Syawal didahulukan. Nah, ini dalam menghadapi beberapa masalah. Itu buat ibu-ibu mungkin selama ini belum berpuasa, kalau memang nanti kecepit seperti itu, maka dahulukan yang Syawal. Kemudian yang berikutnya, kalau di zaman Nabi anak-anak, itu tidak ada istilah seperti di adat kita. Jadi tanggal 1 Syawal itu iftar, berbuka, makan-makan, tanggal 2-nya langsung. Jadi langsung berpuasa selama 6 hari itu. Nah, zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in banyak yang seperti itu. Kemudian di generasi berikutnya ada yang ini sedikit diremehkan. Oh, kader sunnah saja. Nah, ini sudah mulai ditinggal. Ada yang cuma ngambil 5, ngambil 4, ngambil 3, ngambil 2. Bahkan sehingga karena sudah tidak membudaya, tidak terbiasa, sudah banyak sekali orang-orang yang tidak melaksanakan 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi seolah-olah sudah mati, seolah-olah tidak ada perintah apa-apa di situ. Jadi setelah berpuasa 1 bulan, cukup 1 bulan saja, sehingga terlupakan sudah hadis ini. Padahal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Wah, mati banyak sudah tidak ada yang berpuasa 6 Syawal itu. Sehingga untuk di Jawa saya baca-baca ini, Pak. Tapi ini nisbi, artinya kebenarannya tidak mutlak. Saya baca itu salah seorang wali songo itu ketika berusaha untuk mengenalkan puasa Sitan min Syawal ini, 6 hari dari bulan Syawal itu, beliau itu berpuasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sholat Id langsung tanggal 2-nya beliau berpuasa. Jadi santri-santrinya, orang-orang yang baru masuk Islam itu masih belum tahu. Banyak yang Hindu masuk Islam itu banyak. Jadi tanggal 2 puasa, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 terakhir. Tanggal 8-nya iftar lagi, makan kembali. Lah, wali itu membuat satu cara dakwah. Beliau mengadakan tasyakuran dengan membuat satu makanan. Nah, ini satu makanan apa? Beliau tasyakuran. Jadi ambil beras, kemudian
kasih air, dibersihkan. Dalam bahasa orang desanya dipucusi istilahnya. Dibersihkan, dibersihkan. Kemudian ditus, dibiarkan netes airnya sampai kesap. Kemudian apa? Ambil ja'anur. Janur itu bahasa Arab, ja'anur. Diambil, kasih nama ja'anur. Telah datang cahaya itu kebenaran. Dibentuk sedemikian rupa. Akhirnya beras tadi dimasukkan dalam janur tadi ya. Kemudian direbus. Setelah direbus, kemudian kalau sudah masak diambil, diangkat. Diberi nama bahasa Arab. Ini asalnya. Apa bahasa Arab? Kafa yakfi kifa yatan. Nah, di tanggal 8 pagi itu wali itu sudah membagi-bagikan kepada santrinya, kepada tetangga, kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Apa kata wali? Ana kifayatan, ana kifayatan. Apa artinya? Saya telah sempurna. Diterangkan sudah seperti itu. Setelah berpuasa 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, akhirnya sempurna seperti puasa satu tahun. Wah, akhirnya santri-santrinya, umat-umatnya kepingin mengikuti. Kalau sampai kepingin buat kupat, besok harus berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Konon ceritanya tahun berikutnya, santrinya semuanya berpuasa. Jadi umat Hindu yang masuk Islam itu berpuasa, kepingin membuat kupat bareng-bareng. Wah, akhirnya kupatan bareng-bareng seperti yang kemarin adik-adik pulang itu. Ya, kupatan di rumahnya ya. Ya itu sejarahnya seperti ini. Tapi ini nisbi. Nah, kemudian bareng berjalannya waktu ada orang yang cuma puasa 4 hari di bulan Syawal. Aduh, ini saya enggak sempurna, cuma 4. Nanti kalau saya enggak buat kupat ketahuan kalau saya enggak sempurna. Akhirnya khawatir isi gawe ae kupat. Ono sing 2 juga seperti itu. Buat saja. Ono sing ndak blas juga berpuasa. Juga buat kupat. Tutuk ndek Lumajang posone ndak kupate gede-gede. Tapi seperti itu. Tidak apa-apa. Kupatnya jangan dibuang sudah. Itu penyemangat kita makan. Kalau makan nasi putih, begitu ada kupat, penyemangat kita makan, gairahnya tinggi. Nah karena itu, ini kupatan itu ya seperti itulah sejarahnya. Yang masih belum, sekali lagi adik-adik nanti berpuasa 6 hari supaya kita sempurna bagaikan berpuasa selama 1 tahun. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya harus lebih tekankan? Karena ini satu ya hadisnya sahih, mudah-mudahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini nantinya akan terbiasa. Kita eman untuk meninggalkannya. Lebih-lebih kalau kita bandingkan. Kalau dibandingkan sebenarnya puasa kita yang model sekarang kemarin ini, kalau dibandingkan dengan puasanya orang-orang sebelum kita, jadi umat-umat Nabi terdahulu, bahkan Nabi-Nabi terdahulu, itu jauh lebih ringan. Nah, puasa kita kan cuman kita sahur sebelum subuh, baru nahan, makan dari fajar sampai matahari terbenam. Kalau orang dulu awal-awal turun kan kemarin saya sampaikan. Jadi iftarnya itu loh sebatas maghrib sampai isya saja. Coba bayangkan. Begitu sholat kita berpuasa, matahari terbenam, maghrib ditandai kumandangkan kita iftar. Begitu adzan isya semuanya haram, tidak boleh dimakan sudah. Tidak boleh makan yang lainnya. Ada lagi batasan yang kedua tidur. Maghrib belum berbuka, kemudian tertidur. Setelah itu bangun. Tapi karena walaupun belum isya, karena sudah tidur, maka tidak boleh makan malamnya itu. Sampai besok siangnya bahkan sampai matahari terbenam. Nah ini kejadian. Nah, ini ada sebuah hadis ini yang merupakan
sabab nuzul dari ayat 187 di dalam surat Al-Baqarah. Qais bin Sirma Al-Ansori. Jadi orang Ansor itu kan pernah kerja di ladang seharian dalam kondisi puasa Ramadan, kemudian pulang ketika maghrib tanya sama istrinya, hal indaki to'am, apakah punya makanan buat berbuka? Lah, tidak, saya enggak punya. Tapi jangan khawatir suamiku, saya tak keluar dulu mencari makanan buat engkau berbuka. Keluar istrinya. Nah, ketika istrinya keluar mencari makanan untuk berbuka, Qais bin Sirma Al-Ansori itu karena siangnya kerja, akhirnya kecapean, ditunggu sambil ngeleset, leyeh-leyeh. Akhirnya kebabas tertidur. Istrinya datang melihat suaminya tertidur. Haibatalah. Nah, maka tidak diperkenankan untuk makan. Akhirnya setelah bangun, wah tidak boleh makan. Tidak boleh makan malamnya itu sih, sampai siangnya. Bahkan dalam sebuah hadis, siangnya Qais bin Sirma Al-Ansori ini pingsan, semaput. Sehingga hal itu diceritakan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turunlah uhillal lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kamu lailatas syiyam pada malam hari berpuasa. Untuk fakulu wasrobu itu makan dan minumlah. Jadi sejak itu adalah puasanya seperti kita. Dulu berat kalau seperti itu. Nah, bahkan bagi orang dewasa Umar ibnul Khattab itu tidak kuat. Alimallahu, Allah mengetahui annakum kuntum tahtanuna, bahwa engkau adalah berkhianat. Berkhianat apa? Berkhianat tidak kuat untuk tidak berkumpul dengan istrinya. Ini juga sebab nuzul dari sebuah ayat itu. Sehingga Umar ibn Khattab ketika pulang dari bersama Rasulullah SAW ba'dal maghrib itu pulang. Ini jangan dinilai joroknya. Jadi pulang nyampe ke rumah mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Tapi istrinya sudah tidur setelah maghrib sejenak. Dikatakan, saya sudah tidur wahai suamiku. Tidak, belum. Sudah tidur, tidak, belum. Akhirnya namanya Umar. Akhirnya dipaksa sampai hubungan suami istri. Dilaporkan kepada Nabi, akhirnya turunlah. Ukhilalakum lailatas syiyam rofathu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa. Jadi rofathu ila nisa. Jadi kalimat rofas kalau digandeng dengan nisa itu artinya bersetubuh. Jadi dihalalkan bagi kamu untuk ngumpul dengan istri pada malam hari berpuasa. Saat itu akhirnya seluruh sahabat, waduh, guirangnya tidak karu-karuan. Guirang betul. Bahkan ini kejadian bukan hanya Umar, yang diriwayatkan secara vulgar itu Ka'ab bin Malik pun seperti itu. Tidak kuat untuk tidak berhubungan. Sehingga inilah turun ayat itu, setelah itu wajib bangga sudah. Jadi modelnya model seperti kita. Itu. Terus ada lagi puasa yang agak berat lagi. Saya ambilkan contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, surah nomor 19. Adik-adik kenal yang namanya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah. Di Nabi Isa itu lahir hanya dengan seorang ibu, yaitu Sayyidatu Maryam. Maryam itu anaknya Imran. Imran itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Quran itu Ali Imran. Soleh. Ayahnya soleh, ibunya soleha. Punya nadar, kalau punya anak akan diserahkan pada Allah. Artinya untuk beribadah pada Allah. Kemudian lahirlah Maryam. Akhirnya Maryam lahir, diserahkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Diasuh oleh seorang nabi. Coba kita bayangkan, ayahnya soleh, ibunya soleha, diasuh oleh seorang nabi. Tiba-tiba ketika dewasa, Maryam itu hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Heboh akhirnya. Ketika heboh,
sudah didengar oleh khalayak ramai. Terutama kalangan orang-orang yang benci, orang-orang kafir, orang-orang yang nifak. Oh, itu mengoloknya bukan main. Menghujat, menghina dan lain sebagainya. Wahai Maryam, kamu ini anaknya orang baik-baik, diasuh orang yang soleh. Kenapa kamu ini kok mencoreng muka orang tuamu, mencoreng yang mengasuh kamu? Jadi kamu hamil tanpa seorang suami. Jadi tidak dulu, sekarang bahkan akan datang. Kalau ada seorang wanita yang hamil, dia alasan saya tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun, itu mustahil. Akal tidak akan menerima. Saat itu juga seperti itu. Diberi alasan apapun oleh Maryam, orang-orang tidak akan percaya. Nah, sehingga Allah di dalam surah Maryam ayat 26 itu berfirman, fa imma tarayinna minal basyari ahadun faquli inni nadartu lirahmani sauman falan ukallima yauma insiya. Maka jika kamu ditanya oleh salah seorang, faquli, maka katakanlah, inni nadartu lirahman, sesungguhnya aku bernadar lirahman, untuk zat Allah yang maha rahman itu, sauman, berpuasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallima yauma insiya, lan ukallima, aku enggak akan berucap, aku enggak akan berkata-kata insiya kepada seseorang yaum hari ini. Sekarang kalau kita hitung orang yang hamil itu sampai melahirkan berapa bulan kira-kira? 9 bulan. Jadi katakanlah kalau hamilnya diketahui oleh 2 bulan, 7 bulan Maryam itu enggak ngomong. Ditanya oleh orang-orang, diolokkan sudah, diam saja. Diberi alasan bagaimanapun enggak akan diterima sudah. Enggak ada ceritanya orang yang tidak disentuh itu hamil, enggak ada. Ini akhirnya. Jadi puasanya Maryam itu tidak ngomong. Nah, ini mudah-mudahan perlu adik-adik ketahui bahwa Nabiullah Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak itu bukan yang dianggap sebagai keajaiban yang paling ajaib, tidak. Itu hanya model ciptaan Allah. Lebih-lebih kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tidak. Jadi Nabi Isa itu model ciptaan Allah yang kesekian kali. Jadi model ciptaan Allah yang pertama itu lebih takjub lagi. Jadi Allah menciptakan tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Jadi lahirlah siapa? Terjadilah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kalau Nabi Isa hanya seorang ibu, bisa ada tempat melahirkan. Tapi model yang kedua, hanya ada seorang ayah saja tanpa seorang ibu, maka lahirlah Hawa. Hanya seorang bapak saja tanpa istri, Hawa. Nah, model yang ketiga, hanya seorang ibu tanpa seorang ayah, maka lahirlah Nabiullah Isa alaihi salam. Model yang keempat, model kita. Ada ayah, ada ibu. Tapi ini berjalan terus sudah sampai hari kiamat. Nggak tahu kalau Allah nanti menurunkan tanda-tanda kiamat yang lain, gitu. Dan yang berikutnya ada yang jauh lebih berat. Kalau seandainya puasa ini diterapkan kepada kita, itu insya Allah jarang yang kuat. Aduh, saya dengar puasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi puasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, coba bayangkan, tidak boleh berbuka kalau tidak bersama-sama dengan tamunya. Nah, misalnya seminggu tidak ada tamu, tidak boleh berbuka. Kuat apa tidak? Nah, kalau misalnya kita sebagai orang yang umum sering punya kesalahan terhadap orang, enggan orang datang ke rumah kita, kita dikenakan
wajib berpuasa. Tidak boleh berbuka kalau tidak bersama tamu. Tidak buka kita 1 bulan. Tidak kuat. Nabi Ibrahim seperti itu. Coba bayangkan, datang tamu, diperkirakan sudah akan bisa berbuka. Oh alhamdulillah, tamu sudah datang, sebentar lagi saya akan berbuka. Makanan dikeluarkan, minuman dikeluarkan. Mari kita makan bersama-sama. Kalau tamunya mengatakan, maaf Tuan Ibrahim, bukan berarti saya tidak mau. Karena baru saja saya mau kemari, saya makan dan minum. Tadi keadaan masih kenyang. Jadi maaf, saya tidak makan. Maafkanlah saya. Karena tamunya tidak mau makan, maka Nabi Ibrahim tidak boleh berbuka. Coba kita bayangkan. Nah, karena itulah, mari kita berusaha bersama-sama. Puasa kita itu sangat ringan sekali. Karena itu jangan kita tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang masih minggu kedua, di penghujung minggu yang kedua. Jadi masih ada minggu ketiga dan minggu keempat, itu kesempatan kita masih luas. Nah, tapi jangan dienengkan loh ya, nanti sampai nanti terlewatkan. Jangan, walaupun kita tidak urut, mungkin dari Senin, Kamis ditambah apa, seperti Ayyamul Bid, insya Allah tidak sampai habis bulan Syawalnya, kita terselesaikan insya Allah untuk menunaikan 6 hari di bulan Syawal ini kasaumi atau kasyami dahri, bagaikan puasa selama 1 tahun. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.